Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil musta'an alladzi ballaghana Ramadan wa anzala fihil Qur'an wassalatu wassalamu ala waladi adnan Sayyidina Muhammadin khairi khalqir rahman wa ala alihi wa sahbihi dawil Qur'an amma ba'du. Qala Allah fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Al-Muna Multimedia yang diberkahi Allah, dari penggalan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa puasa ternyata tidak hanya dilakukan oleh kita, tidak hanya dilakukan oleh umat Rasulullah, akan tetapi juga pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Rasulullah, dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Namun pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kamu dalam penggalan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum? Dikutip dari pernyataan Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya bahwa ulama tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai penafsiran orang-orang sebelum kamu, penafsiran ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagian mufassir menyatakan bahwa penekanan tasbih dalam ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum ada yang menekankan pada kewajiban umat-umat sebelum kita untuk berpuasa, tentu saja dengan tata cara, waktu, dan lama mereka berpuasa yang berbeda. Akan tetapi jika penafsirannya lebih ditekankan kepada orang-orang yang melakukan puasa sebelum kita yang jumlahnya, waktunya adalah sama seperti kita, jelas yang dimaksud dengan alladzina min qablikum itu adalah umat Nasrani. Karena umat Nasrani juga sudah diwajibkan berpuasa sama persis seperti kita, 30 hari lamanya, tidak makan, tidak minum, tidak pula bergaul dengan istri-istri mereka, dimulai dari mereka setelah tidur atau dalam artian dari Isya ketemu Isya. Karena memang Ramadan biasa jatuh pada musim panas yang sangat menyengat dan juga musim dingin yang menusuk tulang, akhirnya umat-umat Nasrani, para cendekiawan umat Nasrani memindahkan jadwal puasa dari jadwal puasa Ramadan dipindahkan pada musim semi. Sehingga sebagai kafarah atau tebusan atas pemindahan jadwal Ramadan, maka mereka menambahkan 20 hari lagi, sehingga kewajiban berpuasa umat Nasrani saat itu adalah 50 hari. Di sebagian versi, di sebagian keterangan yang lain, mereka menambahkan hanya 10 hari. Jadi jumlah mereka berpuasa lamanya hanya 40 hari. Namun di sebagian kisah disebutkan bahwa saat itu juga ada seorang raja yang sedang sakit parah dan bernadar untuk melakukan puasa, sehingga ketika benar-benar sembuh, raja tersebut mewajibkan 7 hari puasa pada umatnya, sehingga jumlah puasa mereka menjadi 47 hari. Sebagian cerita yang lain mengatakan bahwa 50 hari bukan karena memang para cendekiawannya yang menambahkan, memang karena ketika ada pergantian raja, yakni raja yang lama sudah wafat digantikan oleh raja yang baru, sehingga raja tersebut mewajibkan puasa menjadi 50 hari dengan menambah 3 hari. Para pemirsa Al-Muna Multimedia yang diberkahi Allah, jika berbicara tentang umat-umat terdahulu yang melakukan puasa, maka di sebagian mufassir yang lain juga menyatakan bahwa
Yang dimaksud orang-orang sebelum kita alias sebelum umat-umat Rasulullah ini adalah orang-orang ahli kitab, yang dalam hal ini tentunya adalah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi sebelumnya juga sudah diwajibkan berpuasa dan melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura. Karena di sebagian kisah ketika Rasulullah tiba di Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? Maka orang-orang sahabat menjawab bahwa hari ini adalah hari 10 Asyura. Umat Yahudi melakukan puasa sebagai bentuk syukur karena hari itu 10 Asyura adalah hari di mana Fir'aun, di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Dan juga di sebagian lagi disebutkan bahwa 10 Asyura juga pernah dilakukan oleh Nabi Nuh sebagai bentuk syukur karena sudah diselamatkan dari badai. Para pemirsa Al-Muna Multimedia, tidak hanya sampai di situ bahwa kalau berbicara tentang orang-orang sebelum kita, sebelum umat Rasulullah yang melakukan puasa, disebutkan juga ada puasa Daud, puasa yang dilakukan Nabi Daud, di mana hal ini Nabi Daud melakukan puasa, sehari berpuasa dan sehari lagi berbuka, sehingga dikenal dalam syariat kita juga dilakukan oleh umat Rasulullah sebagai sunnah. Itu adalah puasa Daud dan juga puasa 10 Asyura. Di sebagian kisah lagi disebutkan juga bahwa kita mengenal puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Nah, puasa Yaumul Bid ini juga adalah sebagian puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Karena di sebagian kisahnya disebutkan ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, maka tubuh Nabi Adam menghitam karena terbakar sinar matahari. Sehingga ketika itu Nabi Adam didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanyakan, apakah engkau ingin kulitmu memutih kembali? Maka Nabi Adam menjawab, tentu saja. Maka diperintahlah untuk berpuasa. Ketika hari pertama puasa, maka sepertiga tubuh Nabi Adam itu memutih. Terus dilanjutkan puasa hari kedua, sehingga 2/3 tubuhnya juga memutih. Setelah berpuasa 3 hari, maka seluruh tubuhnya kembali memutih seperti semula. Sehingga dalam syariat umat Rasulullah disebut dengan Yaumul Bid atau puasa hari-hari putih, yang biasa kita kenal tanggal 15, 16 dari setiap bulan. Para pemirsa Al-Muna Multimedia, sebelum umat Islam diperintahkan untuk melakukan puasa Ramadan, sebenarnya Allah sudah mewajibkan kepada orang-orang sebelum umat Rasulullah untuk berpuasa selama 3 hari setiap bulannya. Para pemirsa, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa jika memang yang dimaksud dari alladzina min qablikum itu adalah orang-orang yang memang puasanya persis seperti kita 30 hari, maka penafsirannya alladzina min qablikum itu adalah jelas umat Nasrani. Tapi ada sebagian lagi yang menafsirkan bahwa tafsiran dari kama kutiba alal ladina min qablikum itu karena Allah sudah memerintahkan puasa Ramadan itu kepada umat-umat terdahulu sama seperti yang kita lakukan, yakni berpuasa selama 3 hari dari semua umat sebelum Rasulullah. Namun yang lebih mengarah, lebih tepatnya adalah bahwa alladzina min qablikum itu adalah penafsiran yang lebih mendekati adalah dikembalikan kepada umat-umat Nasrani yang memang diperintahkan melakukan puasa selama 30 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak pula menggauli istri-istri mereka. Namun bedanya dengan kita, kalau kita mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, umat-umat Nasrani itu adalah dimulai setelah mereka tidur sampai mereka tidur lagi, atau dari Isya ketemu Isya. Para pemirsa Al-Muna Multimedia yang diberkahi Allah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ayat kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, meskipun di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat, maka
muaranya tetap hanya dua, tetap dikembalikan sebagaimana orang-orang sebelum kita berpuasa dan sebagaimana orang-orang kita diwajibkan untuk berpuasa, meskipun dengan waktu, cara, dan lama hari yang berbeda. Para pemirsa Al-Munah Multimedia yang diberkahi Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.